Kisah klasik pemasaran. Levi's pernah lupa merek aslinya. Levi's tak diragukan lagi merupakan merek klasik yang dikenal banyak negara. Rahasia kesuksesan merek ini adalah kemampuan perusahaan melakukan produksi massal sambil secara bersamaan menonjolkan keunikannya. Tidak ada merek lain yang sepopuler merek ini. Bahkan Presiden Amerika Serikat mengenalkan produk mereka ini. Merek ini berhasil mempertahankan karakter jiwa pemberontakan, revolusi, dan melawan budaya. Di satu sisi kehadiran Levi's merupakan salah satu tonggak penting dalam dunia fashion. Tapi Levi's juga pernah mengalami banyak tantangan karena perubahan dalam dunia fashion itu sendiri. Merek ini pernah mengalami masa sulit yang cukup membahayakan perusahaan. Hal ini terlihat dari penurunan penjualan produk dari 7,9 miliar US dollar pada tahun 1996 menjadi 4,3 miliar US dollar pada tahun 2001. Saat itu, beberapa pengamat mengatakan perusahaan mengalami masalah dalam pengelolaan merek. Karena penguasaan pasar yang baik, Levi's mulai memasuki zona nyaman yang membahayakan. Kenyamanan ini bersifat semu pada tim manajemen perusahaan. Meskipun demikian, tim manajemen berusaha agar perusahaan dapat terus berkembang. Levi's berusaha mengembangkan produk yang dapat menjangkau segmen pasar lebih luas. Mereka pun mencoba mengikuti perkembangan selera konsumen dari waktu ke waktu. Manajemen Levi's mengeluarkan sub-brand yang diberi nama Silvertap dengan penandaan label oranye. Hal ini sekaligus penanda bahwa perusahaan meninggalkan tradisi hanya mengandalkan satu merek dengan label merah. Namun, ketika berusaha memperkenalkan sub-brand Silvertap, perusahaan menemui sejumlah tantangan, terutama terkait dengan upaya promosi. Iklannya menuai kritik dari banyak pengamat karena dinilai terlalu memprovokasi dan tidak efektif membangun merek. Pada saat bersamaan, Levi's kurang dapat menahan perkembangan beberapa merek jeans yang dibuat oleh desainer seperti Calvin Klein, Diesel, dan Tommy Hilfiger. Levi's hanya merespon situasi persaingan ini dengan melakukan inovasi sebisanya menggunakan merek yang sama. Levi's mencoba mengeluarkan beberapa model yang cukup stylish dan dipromosikan untuk konsumen kalangan muda, sekaligus berupaya menciptakan asosiasi sebagai merek inovatif. Namun, tampaknya perusahaan sedang mengalami fenomena the law of diminishing return, yaitu pengeluaran pemasaran terus meningkat sementara brand mengalami perlambatan peningkatan nilai. Dari riset independen Interbrand Evaluation Survey ditemukan bahwa Levi's gagal berada pada 75 merek teratas. Beberapa ahli berpendapat penurunan ini diakibatkan kesalahan langkah yang ditempuh perusahaan. Pada sekitar tahun 1980-an, perusahaan memang dapat mempertahankan posisi di pasar saat menghadapi persaingan. Namun, memasuki awal tahun 1990-an, Levi's justru memproduksi banyak varian dengan bahan dasar yang sama, yaitu bahan jeans. Akibatnya, pasar yang dituju semakin melebar ke semua segmen. Padahal, semestinya Levi's bisa memfokuskan perhatian pada segmen spesifik yang memang sesuai dengan sumber daya Levi's. Perusahaan terlalu berambisi menyediakan semua varian produk sehingga kehilangan ciri khas. Dengan memfokuskan diri menggarap satu jenis produk, semestinya Levi's dapat membangun citra perusahaan yang lebih baik. Dari kasus ini, kita mendapat pelajaran bahwa melakukan pengembangan dengan memperluas lini produk tidak selalu menjadi solusi yang terbaik. Meminjam pendapatan Allris, bila perusahaan terus melakukan perluasan merek tanpa arah dan tujuan yang jelas, dalam jangka waktu panjang hal itu dapat mengurangi kekuatan merek dan justru memperlemah citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memiliki fokus dan menonjolkan kekuatan yang dimiliki. Langkah Levi's saat mengeluarkan sub-brand Silvertap agak menyerupai langkah Coca-Cola saat mengeluarkan produk New Coke. Selama beberapa saat, mereka mencoba mengerahkan seluruh kemampuan perusahaan untuk membangun sub-brand. Levi's sempat mengabaikan pengelolaan merek asli yang telah berjasa membangun citra dan mendongkrak kinerja perusahaan sejak awal berdiri. Selain itu, tak boleh dilupakan bahwa biasanya merek-merek asli perusahaan telah memiliki pelanggan setia.